Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo warga Matsanda. Kali ini di podcast MTS Negeri 2 Bangka kita akan mengadakan podcast yang perdana. Ya, setelah sekian lama akhirnya mengudara juga podcast kita. Di edisi perdana ini saya sebagai pembawa acara Nur Sadah dari tim Humas. Di sini narasumber utama kita sudah hadir di studio kita. Ada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Supriyanto SAG MAP. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Juga ada narasumber yang kedua, ada Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu Sepi Sapitri SPD. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kurang sehat. Alhamdulillah walaupun kurang sehat masih semangat mendampingi kegiatan di MTS ya Bu ya. Jadi untuk episode perdana ini kita akan ada dua materi utama. Yang pertama, karena ini kemarin baru ada pergantian kepemimpinan di MTS Negeri 2 Bangka, kita akan perkenalkan kepala madrasah kita. Kemudian nanti agenda yang kedua kita akan membahas tentang event yang baru saja dilaksanakan 2 hari kemarin sama hari ini, yaitu acara Bulan Bahasa. Untuk yang pertama, izin Bapak, mungkin kita akan tanya-tanya sedikit ya. Ya. Yang pertama Bapak mungkin bisa sharing informasi kepada warga Matsanda, mungkin alamat rumah Bapak, kemudian pengalaman kepemimpinan di madrasah sebelumnya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kalau saya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini bisa berjumpa di pertemuan perdana di podcast MTS Negeri 2 Bangka. Pertama kami sampaikan alamat rumah, yaitu di Jalan Tarumanegara, Desa Karingmukmur, Kecamatan Romaling. Pengalaman saya menjadi kepala madrasah sudah beberapa kali pindah. Yang pertama itu di Min Labu, kalau sekarang itu Min 3 Bangka. Dari Min 3 Bangka saya pindah ke Min 1 Bangka, kalau dulu Min Sunariat. Selanjutnya dipindahkan kembali ke Min Beruas yang sekarang kita kenal dengan Min 1 Bangka Barat. Tahun 2018 dari Min Beruas saya dipindahkan kembali ke Min 2 Bangka di Padang. Dan di bulan Juli tahun 2025 saya dipindahkan ke MTS 2 Bangka. Masya Allah, berarti sudah cukup lama menjadi kepala madrasah ya Bapak? Lumayan lama Ibu ya. Terhitung dari tahun berapa itu Pak? Yang Tahun 2009. 2009, berarti sudah Hampir 11-12 tahun. oh iya benar luar biasa Bapak ya. Tapi ini perdana ya Pak yang menjadi kepala madrasah sanawiyah. Ya, ini merupakan kepala pertama saya menjadi kepala MTS pada awal-awalnya kepala Min. Ini baru perdana. Gimana kesannya Pak setelah untuk pertama kalinya ini? Biasanya yang diurus anak-anak masih imut, itu sekarang udah mulai agak bandel biasanya anak MTS ya Pak ya. Sebetulnya Ibu, saya ngajar di MTS sudah biasa. Dari tahun 1999 sampai tahun 2009 saya mengajar di MTS. Pernah di MTS Martapura, MTS Negeri Sungaria, dan tahun 2029 baru saya ke MI. Nah sekarang kembali ke MTS kembali. Ya sebenarnya tidak kaget, sudah biasa. Cuman karena kemarin itu di MI itu anak-anak imut-imut, anak-anak kecil. Sekarang sudah beda. Anaknya lebih dewasa, lebih besar. Nah inilah barangkali yang membuat saya tetap semangat. Yang awalnya anak-anak SD, sekarang sudah ke MTS, sudah SMP. Dan mudah-mudahan dukungan guru, pegawai MTS kita akan lebih maju. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya warga Matsanda, semoga dengan kepemimpinan Bapak Matsanda bisa semakin maju lagi. Kemudian Bapak yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin Bapak ada program unggulan atau visi kepemimpinan tertentu supaya dalam masa kepemimpinan Bapak ini untuk memajukan MTS Negeri 2 Bangka. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Bu.
Saya menjadi kepala madrasah memiliki program yang memang unggulan. Pertama itu adalah anak-anak alumnus madrasah itu harus bisa baca Quran. Yang kedua paling tidak hafal juz 30. Itu yang telah kami coba di Min 2 Bangka. Anak-anak Min 2 Bangka harus hafal juz 30. Dan saya berharap MTS juga sama, bahkan lebih unggul. Tidak hanya juz 30, juz 29, juz 1 itu harapan. Kenapa? Anak-anak kita ini sudah banyak, sudah menguasai ilmu tajwid, hafalannya lebih banyak, dan mudah-mudahan tidak hanya juz 30. Tetapi di awal program saya itu adalah anak-anak alumni amatan MTS 2 Bangka harus hafal juz 30-nya. Selain hafal juz 30, saya juga kepingin yaitu anak-anak kita memiliki prestasi baik dalam akademis maupun non akademis. Kalau tahun lalu di MTS ini pernah menjuarai pada event KSR, saya juga kepingin di tahun ini, tahun 2025 itu bisa ditumpul kembali. Kalau tahun-tahun lalu itu hanya levelnya provinsi, kita tingkatkan ke nasional. Paling tidak yang program KSR yang saya sudah rubah menjadi OMI itu anak kita bisa mengikuti pada event nasional. Lalu kegiatan ekskul kita akan lebih banyak, kita tingkatkan apa yang menjadi keluhan anak-anak kita ikutin. Paling tidak anak-anak kita semuanya memiliki prestasi yang bagus, basketnya bagus, pramukanya bagus, baca Qurannya bagus, olimpiadenya bagus. Itu harapan saya, dan program ini merupakan program yang diimpikan oleh setiap kepala sekolah, kepala madrasah agar madrasahnya lebih maju. Masya Allah, luar biasa. Semoga segalanya dilancarkan dan dimudahkan ya Pak. Ini juga tentunya untuk menjawab tantangan zaman ya Pak ya. Juga stigma dari masyarakat, biasanya kalau lulusan madrasah itu kan harus bisa setidak-tidaknya jadi imam, mungkin di lingkungan keluarganya atau di lingkungan desanya, begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan demikian banyak animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sini ya Pak ya, ke MTS. Baik Bapak, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan MTS Negeri Bangka semakin melesat lebih maju lagi. Amin. Kemudian Bapak, untuk agenda yang kedua, Bapak Ibu ya, kita akan membahas tentang bulan bahasa. Kegiatan yang baru saja tadi selesai kita laksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 28 dan 29. Mungkin Bapak di sini bisa kasih sedikit gambaran apa itu kegiatan bulan bahasa. Mungkin warga Matanda ada yang bingung kenapa sih ada bulan bahasa. Silahkan Bapak mungkin kasih gambaran apa itu bulan bahasa. Jadi bulan bahasa ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan Oktober dengan tujuan agar anak-anak kita membudayakan dengan bahasa yang baik, sebagaimana para pemuda-pemudi kita di tahun 1928 mereka menyatakan dan berikrar berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita berkeinginan semua siswa kita itu mampu menguasai bahasa-bahasa. Apalagi di madrasah ada 3 bahasa yang kita pelajarin, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, dan ada bahasa Inggris. Nah, paling tidak kita dalam mengadakan lomba bulan bahasa di tahun ini ada 3 aspek ini. Ada aspek bahasa Indonesia seperti pantun, ada bahasa Arab atau bahasa Inggris itu berupa pidato, dan insya Allah jika anak-anak kita menguasai bahasa-bahasa ini, MTS 2 Bangka tidak akan kalah dengan madrasah-madrasah lain yang ada di kota. Lalu membudayakan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan yang benar, anak-anak kita tidak akan kalah dengan anak-anak kota. Ketika nanti mereka lulus dari madrasah sanawiyah, ada yang sekolah di Matici, madrasah aliyah, SMA, SMK, mereka sudah paling tidak bahasa-bahasa dikuasai. Paling min itu adalah bahasa Indonesia. Dengan menggunakan tata bahasa Indonesia dan yang baik dan yang benar, mudah-mudahan anak-anak kita akan lebih baik. Makanya perlu setiap tahun kita mengadakan kegiatan bulan bahasa agar anak kita cinta terhadap bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa persatuan.
Masya Allah. Sekarang kita beralih ke Ketua Pelaksana Bulan Bahasa kita. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan di kegiatan ini ada lomba apa saja, bagaimana antusiasme siswanya, seperti itu Ibu, silakan. Untuk perlombaan di tahun 2025 di bulan Oktober ini ada 6 perlombaan. Yang pertama itu storytelling atau mendongeng, kedua itu poster, ketiga kemarin itu pantun bersambut, terus pidato 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan kelima tadi spelling bee, itu khusus bahasa Inggris, dan terakhir itu fashion show karena ada kaitannya dengan kegiatan Hari Santri. Jadi ada 6 kegiatan di bulan Oktober ini. Nah, untuk antusiasme siswanya bagaimana Ibu? Siswa semangat mengikuti ini atau ada yang misal gimana animo apa antusiasme siswanya Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Untuk siswa, kita lihat 2 hari perlombaan yang sangat diantusiasnya itu di bagian fashion show. Ya, karena kan teman-temannya itu kan beragam, pakai ini, pakai itu, pakai make up, pakai apa, jadi mereka tuh sangat antusias. Ya, tadi saya juga sempat menyaksikan itu Bu. Wah, banyak yang bersorak-sorak ya Bu ya. Nah, kemudian untuk yang terlibat Ibu di kepanitiaan, ada apakah semua guru terlibat, ada dari pihak luar atau mungkin sebagainya? Untuk panitianya seluruhnya terlibat, warga madrasah, OSIM juga, dan ada mahasiswa-mahasiswi PPLK dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq. Oh, ada yang kelupaan Ibu untuk tema Ibu. Apa tema kegiatan bulan bahasa kita tadi Ibu? Tema di tahun bulan bahasa tahun 2005 ini adalah tentang tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan wujudkan cinta pada bahasa. Itulah tema yang diambil untuk tahun 2025. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin Sama-sama. terakhir sebelum kita tutup ya, kita mau dengar dulu komentar dari Bapak Kepala Madrasah ini tentang kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan. Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru pegawai, mahasiswa PPLK yang telah membantu kegiatan kita bersama, sehingga kegiatan yang awalnya itu terasa kayaknya sepi, akhirnya ramai. Ini menandakan antusias anak-anak kita. Saya bangga dan saya senang terhadap seluruh panitia, juri, siswa-siswa bisa ikut meramaikan di bulan bahasa tahun ini. Dan saya berharap ramai tahun ini, semangatnya tahun ini, tahun depan, tahun 2026 harus lebih semangat kembali. Karena inilah gaun madrasah bisa dilihat dari dunia luar. Madrasah itu tidak hanya belajar, pulang, ngaji, tetapi kita memiliki ekstrakurikuler, kita memiliki perlombaan-perlombaan yang membuat siswa-siswi kita bakatnya tersalurkan. Dengan berbagai macam kegiatan, bakat-bakat anak kita tersalurkan, seperti pidato. Ada minat pidato, bisa berpidato, ceramah. Nanti siapa tahu mereka setelah tamat dari madrasah sanawiyah, masuk SMA atau aliyah, SMK, setelah itu perguruan tinggi, dan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, bisa memiliki keilmuan seperti tadi, bisa berbahasa Inggris, kan bisa menjadi guru, bakat-bakatnya tersalurkan, sehingga kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu yang memang luar biasa. Inilah para guru, terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya. Jujur saya selalu para madrasah acungin jempol kepada seluruh guru pegawai sehingga sukses kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Aku juga sangat mengapresiasi sebagai perwakilan guru ceritanya ini ya Pak ya. Saya juga mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan hari ini. Saya juga tidak menyangka antusiasmenya setinggi ini ternyata gitu. Tadi seru banget di sela-sela spelling bee juga ada yang unjuk bakat Bapak, ada yang menyanyi pakai bahasa Inggris, luar biasa kita. Kalau kita punya siswa dengan bakat-bakat seperti itu nggak dikasih wadah kan sayang gitu ya Bapak Ibu ya.
Baik, demikian tadi podcast perdana kita dengan tema mengenal profil kepala madrasah dan juga liputan tentang bulan bahasa. Terima kasih Bapak, Ibu Sama-sama. sudah hadir di studio podcast kita. Mas Anda jangan lupa saksikan terus video podcast Mas Anda di channel YouTube Madrasah. Demikian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.